Oke, Soundedik, sekarang gue masih di Surabaya, masih di Soundverse Surabaya dan juga masih sama Kokeno. Soundedik itu diundang bareng sama Audio Plus untuk ketemu, satu hari ketemu sama dealer-dealer dari Soundverse, ya kok ya? Ya. Ketemu sama teman-teman di sini, apa sih itu EHD, apa itu AHD, untuk pengenalan lah, untuk mengenal lebih jauh produknya ini. Nah, yang dititik beratkan di sini itu berbicara tentang A2B, produknya dari Goldhorn, ya kok ya. Betul. Nah, untuk pasar di Surabaya ini sendiri nih kok, untuk mobil electric vehicle sendiri nih, untuk mobil EV sendiri nih yang beredar di sini tuh, yang mau upgrade audio tuh banyak apa nggak sih kok sebenarnya? Jadi sebenarnya mulai banyak lah, sudah karena populasi dari mobil EV sendiri di Surabaya sudah cukup melejit ya. Jadi ya memang banyak yang memang merasa audionya dari mobil EV-nya ini kurang. Jadi mereka juga ada rasa ingin untuk upgrade. Sudah banyak yang tanya-tanya ke kita dan juga sudah banyak yang pasang. Terutama mereka lebih tertarik dengan yang plug and play. Jadi dari kita biasanya kita pakai dari Goldhorn. Dari Goldhorn yang AB218 itu produk terbaru dari Goldhorn yang banyak sekali keunggulannya, terutama untuk mobil listrik. Oke. Nah, Goldhorn itu sendiri keluarin nggak cuma hanya 218 juga. Betul. Ya kan, 218 itu yang 16 channel. 16 channel. Ada lagi yang 21 berapa sih? 212. 212 itu yang berapa channel? 12 channel. Jadi beda input outputnya doang lah gitu. Ya. Oke, mungkin kita bicara nggak terlalu dalam. Nah, gue mengajak orang Surabaya nih, orang Surabaya yang sudah ngalirnya udah main EV nih sekarang nih, udah larinya ke arahnya EV. Tapi benar tadi kata Koko, nggak juga cuma di Surabaya, tapi Jakarta pun juga ada yang punya ketakutan sendiri. Ada yang punya, taruh kata mereka premium sound, tapi mereka tetap belum puas dengan suaranya. Betul. Ada yang udah upgrade di mobil yang sebelum EV-nya, terus mau masuk ke EV. Makanya mereka punya ketakutan. Ya. Ketakutannya garansi void. Nah, apakah A2B-nya dari Goldhorn ini akan menghilangkan status waranti dari mobil itu? Oke, jadi dari A2B ini karena kita benar-benar full plug and play, jadi kita juga sudah tanya ke dealer untuk garansi akan tetap aman selama kita tidak melakukan potong kabel. Jadi memang A2B ini sudah kita siapkan soket untuk masing-masing mobil. Misalkan BYD Sea Lion, Seal itu ada soket sendiri. BYD Denza, D9 itu ada sendiri. Kemudian untuk mobil-mobil lain seperti Xpeng itu ada soketnya sendiri. Ion, Hypetech. Jadi yang memang yang saya sebutkan tadi itu rata-rata premium sound semua. Oke. Great Wall, GWM Tank 300, 400, 500 itu juga bisa dengan Goldhorn AB218 atau AB212. Pokoknya yang judulnya udah A2B lah. Betul, yang Goldhorn yang ada A2B. Betul. Itu kan tadi itu sebenarnya pertanyaan gue, mobil apa aja sih yang sebenarnya bisa dipasang gitu loh. Ya. Kalau misalkan mobil yang tidak premium sound, apakah bisa dipasang? Bisa, tapi memang tidak harus dengan yang A2B. A2B, ya, nggak mesti ya? Ya, karena A2B itu merupakan sistem sebenarnya. Jadi sistem di mana dia dari head unit itu menggunakan kabel digital. Jadi sistemnya ini diciptakan oleh Analog Device, bukan perusahaan kaleng-kaleng. Oke. Jadi sistem ini dia cuma dengan 2 kabel, dia bisa menyalurkan data dengan kapasitas yang besar. Jadi itulah kenapa hanya yang premium sound yang menggunakan A2B. Wah, oke. Terus sekarang gini, misalkan gue udah pakai mobil BYD, terus tiba-tiba gue mau ganti Xpeng nih. Apakah A2B-nya ini, Goldhorn A2B-nya ini yang sudah dibeli yang 16 channel ini bisa pindah ke Xpeng? Tinggal beli soketnya juga. Tinggal beli soketnya aja. Karena AB218-nya ini kompatibel untuk semua mobil yang selama yang menggunakan A2B ya. Jadi kita nggak usah khawatir mau ganti nanti misalkan 5 tahun lagi keluar BYD Sea Lion 10. Belum ada kan, tapi perangkatnya udah lama nih, itu nanti pasti akan ada update di firmware-nya. Jadi untuk supaya kompatibel dengan mobil-mobil yang nanti akan keluar terus. Canggih dong, lu beli sekali kayak kesana lu udah beli kemudahan. Oke, kayak gini, kalau misalkan kita bicara kemungkinan ini, maksudnya dari tadi ini nggak ada di skrip sama sekali loh, kita udah baca tapi udahlah kita keluar dari skrip.
Jadi misalkan begini, bukan kemudahan, potong kabel. Oke. Ngapain sih orang udah premium sound? Secara sistem ya, kita secara sistem tuningan, secara kemudahan, apa saja yang didapat dari orang yang membeli E2B ini. Misalkan, gue pakai Sila yang 7, premium soundnya kagak enak. Apakah perlu dituning ulang atau udah ada settingan? Apakah ini semuanya akan hidup? Nanti gue takut nih, sound gue berisik. Sound gue kagak hidup, nanti ini yang gak hidup, kan semua sudah terintegrasi sama head unit nih, misalkan udah head unit bawaannya. Sound gua nggak hidup, terus ada apa yang nanti apakah error. Nah di sistem E2B ini apakah ada yang buat prevent itu untuk terjadi apa gimana? Ya, jadi dari sistem E2B ini memang sudah didesain untuk supaya tidak menyebabkan error sama sekali. Jadi karena kapasitas data dari head unitnya itu bisa besar, di Goldhorn AB218 ini dia bisa mengatur masing-masing fungsi. Jadi fungsi untuk lampu sein, radar itu ada fungsinya sendiri. Kita bisa atur, mau misalkan kita nggak suka suara radarnya kekencengan, itu bisa kita atur. Suara seinnya terlalu kencang, bisa dipelanin tanpa mengganggu volume dari speakernya. Soalnya ada yang terkadang kalau misalkan mungkin dia nggak pakai E2B gitu lah, mungkin dia nggak pakai Goldhorn. Jadi sewaktu dia lagi dengerin lagu, dia udah ganti gitu ya, dia udah pasang di SP, terus akhirnya dia ngesen tak tok gitu. Jadi suaranya ikutan gede. Ya, itu. Nah, kalau pakai Goldhorn ini itu suara bisa dikecilin atau dibuang? Dibuang ya, kalau kita ngomong dibuang kan nggak safety ya. Kalau sein terus radar gitu kan. Cuman contohnya itu speaker yang untuk pedestrian, untuk orang yang di luar mobil, itu kan karena EV ini nggak ada suara, jadi biasanya kayak Lion, kayak Geely itu kan ada yang sampai ada lagunya itu kalau jalan pelan kan, itu bisa diatur, bisa kita pelanin, kita matiin juga bisa. Tapi tidak disarankan untuk dimatiin lah, karena itu faktor safety. Terus ya tadi gue ngomong itu. Sekarang lah bedanya apa sama kalau misalkan gua nggak pakai E2B, keuntungannya gitu loh. Jadi kan ada yang pakai, sorry nih gua harus baca. Kalau misalkan dia pakai tambahan sendiri nih, maksudnya plus dan minusnya. Kalau misalkan pakai yang konvensional sama E2B itu apa kok? Jadi kalau dibandingkan dengan konvensional itu dalam arti kita tarik dari high input ya. Nah, dari high input itu kan dia channelnya kan sudah satu speaker satu channel kan anggapannya. Jadi suara yang keluar di speaker itu volumenya akan ya udah itu aja volumenya. Sedangkan kalau kita lihat di routingnya, kita bilang routing ya, itu misalkan di tweeter kanan itu bisa keluar suara sein dan audio kan, speakernya kan lagunya kan keluar dari speaker juga. Keluarnya bareng. Nah, itu yang bikin tadi Koyusa bilang jadi kenceng karena suaranya itu bareng, nggak bisa diatur. Kalau kita dengan itu bisa yang suara sein-nya dikurangin. Kalau lu pakai itu kan konvensional, dan itu kalau misalkan lu level high level input ya. Betul. Inputnya high level. Terus ada satu lagi kekurangan dari high level input. Jadi power bawaannya mobil ini kan udah di setting, ada cuttingnya kan. Lu nggak bisa bypass. Nggak bisa bypass. Biasanya kita bilang disambungin satu-satu, di flatten. Istilahnya di flatten, tapi nggak mungkin bisa sebagus dengan E2B, apalagi dengan AB218 karena kalau dengan AB218 E2B lah kita ngomong, itu sinyal suaranya benar-benar murni. Jadi lagunya benar-benar full, nggak di-cutting-cutting. Kalau dengan soket PNP yang high level itu, tweeternya dari high input yang tweeter kiri ke output tweeter kiri. Gitu. Nah, misalkan lu pakai BYD nih, terkadang kan mobil servis ada update nih. Iya, betul. Mestinya suaranya dari kanan, ini malah keluarnya sebelah kiri nih. Karena kan dia dari cungkok, setirnya kiri. Iya. Nah, itu ya memang. Apakah terima update juga? Maksudnya, kok begini nih? Ya tinggal ngomong doang kan, tinggal telepon doang kan? Tinggal telepon doang. Jadi memang di DSP kita sendiri ada fitur untuk update firmware. Jadi kita ngikutin firmware-nya mobil. Tuh. Selalu update ya berarti ya? Iya. Berarti kalau ini. Selalu update. Nah, gue baru inget lagi nih, kalau misalkan di luaran sana itu ada banyak yang pakai decoder.
Nah, ya. Plus minusnya kalau misalkan lu pakai decoder sama lu pakai yang A2B ini dari Goldhorn ini apa kok? Nah, jadi ada beberapa ya plus minusnya. Kebanyakan plusnya sih ke Goldhorn ini. Jadi pertama seamless. Kita udah A2B plus DSP plus amplifier. Jadi satu. Udah ringkes banget. Termasuk untuk subwoofer pun kita bisa drive dari DSP AP218 ini. Oke. Kedua, kalau dari A2B decoder masuk ke DSP itu kan biasanya pakai koaksial atau digital. Atau pakai optik. Ya. Atau pakai optik. Oke. Ya, optik atau koaksial kan. Nah, itu kan sinyalnya juga terbatas. Dari koaksial itu kan cuma bisa left sama right. Sedangkan kita ini kan ada banyak, kita harus ngatur suara sen, suara radar, semuanya kan dari speaker. Kalau nggak integrated itu sama aja, nanti suara sennya bisa keluar dari tweeter, dari midbus, dari speaker belakang, keluar semua. Iya, fiturnya sedikit lah. Yang ngaturin itu sedikit banget. Kalau misalkan lu pakai premium sound 714 yang udah bikin surround, ada di atas segala macam, itu nggak berfungsi ya. Kalau misalkan pakai yang konvensional. Terus pakai yang decoder juga itu kayak itu berfungsi apa enggak? Kalau kita bilang bunyi memang, cuman apakah sesuai fungsinya? Enggak, belum tentu, belum sampai di tahap itu. Kalau pakai A2B? Kalau pakai A2B semua normal, kita bisa atur satu-satu. Karena nanti juga akan ada update namanya AI Sound. Ini belum ada yang apa tuh? Bocorin nih. Jadi nanti kita dari suara stereo itu bisa diatur sedemikian rupa supaya suaranya terbagi antara speaker depan sama subwoofer sama yang di plafon. Karena yang di plafon ini kan nggak serta-merta keluar semua frekuensi seperti yang di speaker depan. Harus kita atur yang keluar ini seberapa. Oke. Yaitu tapi masih belum ya, masih beberapa saat lagi lah. Ya, nggak lama lagi lah, kasarnya begitu. Nah, terus waktu itu kita kan pernah ke Medan juga, Sonedik ya maksudnya. Sonedik itu pernah ke Medan juga, Sonedik itu pernah ke Koyudi, Medan itu ke Erwin Chow, kita ke Medan, ke Erwin Chow, satu, terus sama ke Euro, Yudi, itu kan kita bahas Lion. Nah, di Lion di Lion 7 itu, dia kan ada preset tuh, harmonik, ada apa segala macam di situ. Akustik, soft, betul. speech, dan dari keempat itu, kita bisa preset nggak? Kita bisa ubah nggak? Untuk itu misalkan jadi preset 1, ini preset 2, preset 3. Itu masih berlaku sampai sekarang? Itu masih berlaku dan itu mengikuti settingan yang kita save di DSP Goldhorn A2B itu. Misalkan kita preset 1 di head unit juga di posisi 1. Jadi kemudahannya banyak ya? Banyak banget. Lu satu udah ada pakai dia sendiri aja udah pakai power. Udah DSPM ya, udah DSPM. DSPM aja itu berapa? 100 bukan? Apanya? Wattnya? Wattnya. Jadi 80 sama 150 watt maksimumnya. Oke. Cukup dan lah. Bisa di bridge yang buat subwoofer. Jadi bisa jadi 300 watt. Ya lu udah satu, misalkan mobil lu rasa kurang subwoofer, tapi kan di sini udah ada subwoofer kan? Tinggal disambungin ke sana kan? Iya. Dan dia otomatis hidup aja pokoknya. Udah otomatis hidup. Yang penting kita routingnya bener. Nah, pengertian routing itu seperti apa lu kok? Maksudnya dari tadi kita ngomongin routing itu apakah setting frekuensi atau apa? Gua takut nih yang nonton ini jadi bingung gitu loh. Nah, oke. Biar gampang saya tunjukin di laptop aja ya. Oke. Kesinian boleh kok. Nah, jadi routing ini kelihatan nggak? Okay. Jadi kalau dari kita lihat di bagian sini ya, ini kan kalau di Goldhorn ini sudah otomatis kebaca. Dia sistemnya apa? Nih. Oke. Nah, misalkan nanti mobilnya lain. Densa yang pakai Devialet, dia akan otomatis baca Devialet sound system. Misalkan Xpeng, nanti dia baca sistemnya sendiri. Oke, secara automatically. Iya. Oke. Terus yang kita maksud dari routing itu tadi, nih, kalau kita lihat di sini, ini tweeter kanan ya. Tweeter kanan ada nav. Nav ini navigasi. Oke. Jadi misalkan kita pakai yang GPS-nya yang keluar suara, misalkan perintahnya belok kanan gitu. Dia keluarnya di satu speaker aja, nggak dikeluar di speaker kiri.
karena kita kan setir kanan. Ngapain kan yang di kiri ikut dengerin. Oke, cuma kanan doang aja. Oke, terus nih turning ini lampu sen. Jadi nggak semua speaker keluar bunyinya, cuman di mid bass saja, dan dia kiri kanan. Terus radar nih nggak perlu sampai semua speaker kan Hidup. Dan malah dari kaget kan. ini semua lu bisa ngatur mau keluarin suara apa. Betul. Dan yang tadi saya bilang, yang untuk pedestrian ini bisa diatur juga. Ini ASD nih. Jadi misalkan malu nih kalau sering pulang malam gitu kan, biar nggak ketahuan, mau dimatiin bisa. Gitu. Nah, oke nih kok. Kan nggak semua orang, nggak semua installer akan memahami, nggak akan memahami lah. Pokoknya gue mau nih, misalkan bukan hanya di Surabaya gitu loh. Gue mau nyoba sendiri, nggak mungkin. Gue ajak baru ketemu orang yang utak-atik sendiri gitu loh. Gue cuma tahu pasangnya doang, gue cuma ini, tapi gue nggak bisa tuning. Udah ada presetnya nggak? Kalau misalkan gue udah beli nih, ini kan harganya kan nggak, ini kan udah termasuk harga premium nih. Iya. Harganya 30-an. Iya. Apakah gue boleh mendapatkan atau meminta preset yang sudah di preset, yang udah di set gitu loh? Boleh banget, itu kita memang sudah siapkan preset, dan memang yang beli pasti kita kasih. Atau misalkan kan ribet nih kalau misalkan kita tadi lihat itu kan mesti begini, routingnya, terutama routingnya itu. Routingnya males lah, bohong kalau lu nggak males lah. Terus sekarang gue bilang, gue udah nggak mau ini, gue beli, udah lah langsung set. Nah, gue kan bukan di Jakarta, gue juga bukan di Surabaya, tapi kan gue ada di luar Jawa atau di luar mana, misalkan yang nonton ini udah sampai kemana-mana, puji Tuhan, amin. Nah, habis itu, oke deh, gue beli mobil gue ini, dikasih video petunjuk. Nah, gue nggak mau ini, tapi gue mau preset, itu dikasih. Bisa, boleh. Mobil gua BYD Silayan 7. Bisa. Langsung kasih. Mobil gua Xpeng. Kasih. Denza. Kasih, lengkap kita. Ya udah. Kalau preset lagunya? Preset lagunya? Ya mobil gua standar nih. Tapi preset lagunya dikasih nggak? Itu kan preset routing. Kalau preset lagunya? Selama kita ada pasti kita kasih. Yang penting standar, nggak diganti-ganti. Betul. Nah ini yang di mobil kita sekarang ini itu benar-benar standar kan. Cuma ada penambahan E2B aja. Hanya E2B kan? Iya, hanya E2B. Speaker apa aja yang hidup di sini? Semua speaker hidup sih. Speaker depan, speaker tengah, speaker belakang, center hidup. Penasaran nggak suara kayak gimana? Kita dengerin yuk. Tadi dulu. Sebelum itu, kalau yang itu kan harganya 30-an. Kalau yang harga 212 yang AP212 itu harga 20 kecil lah. Oke. Perkabelan standar semua. Ya pokoknya kalau misalnya udah beli 30 juta itu lu udah dapat kabel sendiri di luar upgrade ya. Kalau misalkan kabel lu mau cari yang lebih bagus lagi, itu di luar harga itu ya. Iya, memang. Oke, sekarang yang kita dengerin ini semuanya hidup, mau tengah, kiri, kanan, two way, depan ini hidup semua ya. Terus sama apa lagi? Udah sih itu doang. Enggak. Oh, mobil ini kan pakai SWC. SWC-nya hidup. Apa? SWC, steering wheel control, volume apa segala macam. Jadi memang ini kita pakai head unit bawaannya dari. Jadi mau Apple CarPlay, Android Auto, betul, tetek bengek segala macam, pokoknya masih hidup aja. Udah dari head unitnya ini. Nah ini kita dengerinnya dari Tidal ya. Tidal, tapi connect ke CarPlay mobil. Oke, simple juga. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind.
Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. The good girl in your dreams is meant your love and me. I know you wish that she was me. How bad, bad do you want me? You're not the guy that she's. You're afraid that she might leave. 'Cause if I get too close, she might scream. How bad, bad do you want me? You like my hair, my ripped jeans. You like the bad girl that got in me. She's on your mind like all the time. But I've got a tattoo for us last week. Even good boys bleed. How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? You hate the crash, but you love the rush. And I'll make your heart weak every time. You'll hear my name, she's in your brain. And I'm here to kiss you in your life. Bound to cause a scene. How bad, bad do you want me? You panic in your sleep, and you feel like such a creep. 'Cause with your eyes closed, you might peek. So hot, hot that you can't speak. You're so fucked up with your crew. But when you're all alone, it's true. You know exactly what we do. How bad, bad do you want to? You like my hair, my ripped jeans. You like the bad girl that got in me. She's on your mind like all the time. But I've got a tattoo for us last week. Even good boys bleed. How bad, bad do you want me? How bad, bad do you want me? How bad? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
In other words, please be true. In other words, I love you. Gila ya, dengan speaker standar aja kalau misalkan dituning dengan baik dan benar, suaranya tuh jauh lebih naik. Apalagi A2B ini dari Goldhorn ini memberikan lu kemudahan, mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu tuner lu, ya gimana ya, lu memberikan kemudahan gitu loh. Dan apalagi kalau sewaktu lu beli, itu apa ya A2B ya gitu, lu gak usah takut. Ini udah dipakai di mobil BYD banyak banget. Berapa? 300 ya? Berapa ya? Iya, kurang lebih 300 se-Indonesia ya. Itu udah banyak banget. Jadi Di luar yang di China sendiri. Di China sendiri banyak banget. Sebulan itu mereka bisa jual 1.000 minim. hah? Serius? Mobil di China penduduknya Ya, berapa? tainya aja bisa nutupin. Itulah. Jadi tuh ya lu udah nggak perlu raguin lagi. Tetap update. Misalkan mobil lu perlu update, dia juga akan update. Ikut update. Nah, buat yang ini ya itu lu tinggal tanya aja ke installer. Nah, karena perusahaan yang membuat Goldhorn ini dia itu in-house. Jadi lu nggak perlu, oh nanti tunggu dulu ya. Nah kan ini pengalaman di tempat gua. Waktu itu. Tunggu ya bentar ya, tunggunya seminggu, tunggunya 2 minggu. Karena pabriknya itu bukan hanya ngerjain satu ini doang, tidak konser. Karena udah ngerjain barang-barang lagi yang lain gitu kan. Nunggu ya, gue lagi produksi barang ini, jadi lu nunggu developnya. Tapi ini tuh nggak, Goldhorn ya dia punya in-house engineer sendiri dan in-house production. Jadi meskipun nanti amit-amit ada trouble, akan diselesaikan dalam waktu cepat, 2 jam, sejam, kelar. Jangan bilang malam ya, working hour lo. Jangan lu kalau jam 2 subuh gitu lo pasti enggak gitu. Working hour. Kalau kita make sense aja. Jam 7, jam 8 pun biasanya masih mereka tanggepin. Nah, tadi kan Koyusa ngomong AB218 ini simple, tapi mau dibikin ribet pun bisa. Karena dia bisa dikonekin ke power eksternal juga. RCA out-nya ada banyak, ada 16. Betul. Padahal ngomongan gua nggak sampai sono. Karena buat ini kan buat harian. Nah, kalau bisa ya udah nggak apa-apa, udah diomongin. Jadi pas dilihat kan itu colokannya banyak tuh. Betul. Itu lu bisa pakai buat eksternal semuanya. Bisa buat eksternal. Jadi misalkan nanti udah kupingnya udah bosen nih sama yang standar, Upgrade next level. upgrade 3-way, 4-way, mau full pakai power eksternal, bisa semuanya lah. Udah ada Karena lajur semua. outputnya 16 channel dan sistem yang tadi kita bilang Xen apa itu juga masih tetap integrated karena dia satu kesatuan di AB218 itu. Kasarnya lu beli di SPM, beli CAN bus juga, beli ini juga udah jadi satu istilahnya gitu loh. CAN bus lah. Iya, udah jadi satu nih. Lu mau upgrade yang safety, dan ini juga udah ditanya ke BYD, udah ditanya ke yang mobil, Chery, lu udah misalkan tanya. mobil lain pun Soal garansi. aman, Xpeng aman, nggak ada masalah semua. Jadi kali ini gue taruh ada 2 tempat ya. Lo mau ke Sound First Audio, misalkan lo punya mobil EV dan lo mau upgrade audionya, ya simple aja dulu. Nah lo pakai ini dulu. Lo bisa pakai ini. Alamat tempat telepon gue taruh bawah. Kalau misalkan lo mau tanya Audio Plus Group juga gue taruh bawah. Silakan kontak, silakan hubungi, silakan DM, silakan kepo lah selalu. Oh, thank you udah kasih. Thank you banget. Sana untuk ke-share. Ya moga aja ini videonya nyangkut. Dan jadi beralih ke yang benar tanpa dipotong-potong kabel. Iya, harus. Jangan yang terlalu ribet-ribet. Jadi ini beda kelas ya. Gue nggak mau nyenggol siapapun. Kalau misalkan EV yang langsung pasangnya profesional, udah silakan. Tapi kan ada juga kelas orang yang gue mau standar, tapi suara gue enak, tapi yang aman. Iya. Ini juga ada. Jadi, enggak itu nggak ribet dong. Itu
terlalu simpel. Ya sudah, gue nggak mau ributin. Itu kelas lu berarti beda. Gue juga sering kok denger mobil yang belakang langsung audionya langsung sadis gitu loh. Juga ada, ya ini kelasnya berbeda. Mungkin ini bukan buat lo, ini mungkin buat ini gue khususin buat orang yang nyari bener-bener safety yang buat harian atau nextnya nanti lo mau upgrade. Ini masih bisa dan masih bisa pindah mobil juga. Betul. Gitu. Thank you Sonedix. Udah, gak usah diributin, gak usah dipanjang-panjangin. Kelasnya beda mungkin. Thank you Sonedix udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Mirgazam dan bye-bye. Bye.